Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sally Hutami. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin mengenai aset berwujud. Nah, di slide pertama ini saya membahas mengenai pengertiannya dulu. Nah, aset berwujud atau aset tetap adalah aset yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Slide selanjutnya ini membahas mengenai karakteristik aset berwujud. Nah, karakteristiknya ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu dimiliki perusahaan yang digunakan dan bukan barang dagangan. Dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, maksudnya bukan investasi jangka panjang. Dan dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Nah, memiliki nilai yang relatif tinggi, maksudnya adalah penggunaannya relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan sebuah pendapatan. Maka, investasi dalam aset tetap atau capital budgeting harus diperhitungkan dengan secara matang. Slide selanjutnya ini saya membahas mengenai penentuan harga perolehan aset tetap dari beragam aset tetap berwujud, yaitu yang pertama aset tetap yang umur tidak terbatas, contohnya seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aset tetap yang berumurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenisnya, misalnya gedung dan peralatan. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenisnya seperti sumber-sumber alam, tambang, dan hutan. Pada bagian slide ini yaitu membahas mengenai beban-beban selama penggunaan aset berwujud. Reparasi dan pemeliharaan ialah beban dalam kelompok ini dapat dipilah menjadi beban yang jumlahnya kecil dan beban yang jumlahnya besar. Beban yang jumlahnya kecil ini dimasukkan sebagai bagian dari beban operasi tahun berjalan. Sedangkan yang besar dikapitalisasi ke dalam aset sehingga menambah harga perolehan aktiva tetap tersebut. Poin penggantian ini maksudnya adalah kemungkinan suatu bagian dari aktiva tetap harus diganti karena rusak. Jika beban penggantian tersebut berjumlah kecil, maka akan langsung dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Sedangkan jika jumlahnya besar, akan dikapitalisasi ke aktiva tetap bersangkutan. Poin penambahan ini maksudnya memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aset, seperti menambahkan ruang dalam bangunan, penambahan kapasitas mesin, dan sebagainya. Semua pengeluaran penambahan itu dikapitalisasi ke aktiva tetap yang bersangkutan. Ya, dan yang terakhir pengakuan, maksudnya untuk aset lainnya biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset. Entitas dapat memperoleh aset tetap melalui pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar kecuali yang pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Yang kedua, nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal jika aset yang diperoleh tersebut tidak dapat diukur dengan nilai wajar. Maka, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Di slide terakhir ini saya membahas mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 16. Aset tetap adalah aset berwujud atau tangible fixed asset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali ke dalam kegiatan normal perusahaan. Serta yang terakhir nilainya cukup besar. Sekian dari presentasi dan pembahasan saya mengenai aset berwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah dalam cara penggunaan